Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel saya, itu channel saya Konsultan. Konten saya kali ini adalah mengapa penghasilan di Indonesia itu lebih kecil dibandingkan di luar negeri, baik itu Singapura, Inggris, Amerika, dan lain sebagainya. Oke, di sini saya akan membahas hal itu. Pasti di pikiran teman-teman, apa sih alasannya mengapa gaji karyawan di Indonesia itu lebih kecil dibandingkan di luar negeri? Oke. Tapi sebelum saya membahas hal itu, teman-teman bisa subscribe channel ini agar channel ini tetap bermanfaat bagi kita semua, karena channel ini menjelaskan tentang seputar lowongan kerja. Oke. Langsung saja. Di sini saya akan membahas alasan mengapa gaji karyawan di Indonesia sangat kecil jika dibandingkan gaji di luar negeri. Saya di sini menggunakan Quora, baik itu website Quora ataupun aplikasi, karena platform Quora ini menurut saya sangat rekomendasi buat teman-teman, karena pertanyaan yang diberikan di aplikasi Quora ini benar-benar biasanya dari dalam pribadi seseorang, atau dijawab juga dengan benar-benar real, gak seperti aplikasi yang lainnya. Jadi saya merekomendasi juga teman-teman untuk menggunakan aplikasi ini untuk bahan pelajaran atau apapun itu. Oke, di sini saya akan membahasnya dari pengalaman-pengalaman orang lainnya, teman-teman, mengenai mengapa gaji karyawan Indonesia itu lebih kecil dibandingkan luar negeri. Oke, di sini saya akan coba baca satu persatu ya, teman-teman. Dari Edwin Christian ini, alasannya yang pertama itu kita coba, gaji karyawan di Indonesia itu kecil kelihatannya dibandingkan gaji karyawan di luar negeri jika kamu menggunakan nominal rupiah. Kemudian ketika mendapatkan gaji di luar negeri, karyawan biasanya mengirimkan uang ke keluarganya di Indonesia dan menukarkan uang dengan nilai rupiah sehingga nominalnya kelihatan lebih besar. Namun pada dasarnya itu sama besarnya, karena tarif hidup di luar negeri jauh lebih besar dibandingkan dengan Indonesia. Sehingga meskipun kelihatan besar di nominal rupiah, tapi di negara-negara yang bersangkutan bisa saja kamu kesulitan dalam mengatur keuangan, karena harga kebutuhan kebutuhan di sana juga mahal. Oke, dari sini kita bisa tarik kesimpulannya, teman-teman. Gaji karyawan di luar negeri jika kamu menggunakan nominal rupiah. Karena nominal rupiah yang ada di Indonesia ini lebih kecil dibandingkan nilai mata uang di negara lain atau di negara tetangga. Salah satunya dolar ya, teman-teman. Di sini juga kemudian ketika mendapatkan gaji di luar negeri, kawan biasanya mengirimkan uang ke keluarganya di Indonesia dan menukarkan uang dan nilai rupiah. Jadi wajar saja yang teman-teman, bagi salah satu misalkan teman-teman kerja di luar negeri, salah satunya misalkan di Amerika, dan teman-teman ingin menukarkan uang itu ke dalam bentuk rupiah, ya secara otomatis teman-teman uang tersebut akan kelihatan lebih banyak atau lebih besar jika dibandingkan di negara tersebut. Namun pada dasarnya itu sama besarnya, karena taraf hidup di luar negeri jauh lebih besar. Jadi yang kedua ini yang teman-teman, taraf hidup salah satunya itu faktor ekonomi atau kebutuhan yang di sana. Jadi biaya hidup di sana itu bisa dibilang lebih mahal dibandingkan negara Indonesia. Karena negara Indonesia ini sudah tahu kan, teman-teman, karena negara Indonesia ini masih negara berkembang, bukan negara maju ya, teman-teman. Oke, di sini saya coba baca yang selanjutnya di sini. Dari pengalaman Mbak Susila Hesti Punami ini, kalau dikonversikan dari mata uang negara lain ke mata uang Indonesia rupiah, mayoritas gaji karyawan di Indonesia sangat kecil. Ini terpengaruh dari kuat lemahnya mata uang dan biaya hidup. Oke, seperti yang saya sebutkan, karena lemahnya mata uang dan biaya hidup ya, teman-teman. Salah satunya ini di luar negeri, misalkan di dekat Singapura, untuk gaji bulanan sebesar SGD 2.750 yang diterima finansial konsultan, perusahaan asuransi, jika dikonversikan ke rupiah sekitar 29 juta ya, teman-teman.
bagi kita di negara Indonesia ini dengan mata uang yang rendah, ya 29 juta ini sangat-sangat besar ya dibandingkan di luar negeri. Karena salah satunya teman-teman bisa nilai sendiri ya, misalkan di Jakarta berapa gaji UMR-nya. Seperti di sini ya, nanti saya baca ini juga. Akan tetapi karena biaya hidup yang tinggi pula di Singapura membuat konsumsi juga tinggi dan sedikit orang yang bisa menyimpan sisa uang dari gaji tersebut. Misalnya dengan gaji tersebut seorang karyawan menyewa kamar mirip kos yang ada di Indonesia dengan kisaran harga 750 SGD ini di mata uang Singapura ya teman-teman. Biaya makan dan transportasi sisa mungkin 200 sampai 300. Itu buat harus ketat dalam memanajemen keuangan. Sama saja dengan UMR Jakarta 3,7 juta per bulan, di mana kurang lebih habis buat biaya akomodasi kos dari 500.000 hingga 1,5 juta kalau di Jakarta. Tergantung lokasi dan fasilitas. Anggap saja kos standar di Jakarta Selatan harga 900.000 per bulan, top up money dan subway per bulan juga 150.000 dan makan 50.000 per hari yang menghabiskan bisa sampai 1,5 juta dan sisa kurang lebih 1,1 juta yang bisa digunakan untuk membeli pulsa, hiburan dan lain sebagainya. Oke. Jadi di sini orang ini membandingkan bagaimana biaya hidup di negara tetangga, salah satunya di Singapura dengan di Indonesia. Kita coba yang ini coba ya. Coba kita baca yang satu ini saja. Gaji di Indonesia relatif kecil karena Indonesia adalah negara berkembang dan negara berkembang memiliki GDP per kapita yang tidak sebesar dengan negara-negara maju. Hal tersebut wajar karena Indonesia adalah negara yang relatif baru sehingga mereka harus perlahan berkembang. Gaji kecil di negara-negara berkembang membuat biaya produksi lebih murah, ya benar, dibandingkan negara tetangga dari negara-negara maju, sehingga banyak pabrik-pabrik dari negara maju yang dipindahkan ke negara berkembang. Hal tersebut membuat lapangan kerja di negara maju berkurang. Negara maju berkurang namun bertambah di negara-negara berkembang seperti yang ada di Indonesia ini. Bila gaji Indonesia terlalu tinggi, maka akan banyak pabrik asing yang dipindahkan negara lain agar biaya bisa kompetitif di pasar internasional, sehingga lapangan kerja berkurang dan akan banyak pabrik yang akan mengurangi jumlah pekerjaan yang tidak sanggup untuk menanggung biaya gajinya. Saya coba ini baca yang satu lagi ini. Karena mata uang rupiah lemah terhadap dolar, jadi kesannya rendah jika dibandingkan head to head. Tapi harap diingat bahwa biaya hidup di sana jauh lebih mahal. Ya benar. Sebagai perbandingan, di kota besar semacam New York, apartemen tipe studio kamar 2 orang sewanya sekitar 1.000 sampai 15.000 dolar per bulan per orang di luar listrik dan air. Sekali makan di luar minimal 5 dolar. Belum transportasi, internet dan lain sebagainya. Oke, banyak sekali yang di sini juga pertanyaan-pertanyaannya. Saya coba yang ini. Enggak, juga di perusahaan ayah saya juga tamatan S1 sampai D3 gaji 6,5 juta 6 sampai 150 juta per bulan karena biaya kuliah di Indonesia mahal, rata-rata 6 sampai 30 juta per semester, sedangkan biaya SPP lulusan kuliah jenjang sarjana, dan wajar saja gaji S1 sampai D3 lebih gede dibandingkan SMK. Orang tanya apa ini? Kita cari yang lain. Di sini ada juga yang jelas mata uang kita gak semahal negara maju. Di sini ada juga terlalu abstrak, akan tetapi coba saya jawab secara umum karena disesuaikan juga living cost Indonesia. Oke. Jadi dari pembahasan ini yang teman-teman bisa simpulkan sendiri kenapa gaji karyawan di Indonesia itu lebih kecil dibandingkan negara-negara tetangga. Ya, yang salah satunya
Itu faktor mata uang ya teman-teman. Faktor mata uang kita ini lebih lemah dibandingkan negara-negara tetangga. Itu yang faktor utama yang pertama itu. Yang kedua itu faktor ekonomi dengan adanya atau dengan biaya ataupun dengan gaji yang sebesar itu, maka biaya hidup di sana lebih mahal teman-teman. Baik itu ekonomi maupun pendidikan. Itu yang kedua yang teman-teman. Yang ketiga itu ya yang sudah pasti negara kita ini masih negara berkembang, sedangkan negara tetangga seperti Amerika maupun Inggris maupun negara-negara yang lain itu negaranya sudah negara maju. Salah satunya saya pernah mendengar berita ya teman-teman, harga daun pisang. Harga daun pisang di Jepang ya teman-teman. Saya pernah di sini baru-baru ini saya mendengar. Pasti kalau teman-teman yang tinggal di negara Indonesia ini daun pisang ini ya mungkin banyak sekali di rumah teman-teman, bahkan sering terbuang saja. Untuk mendapatkan daun pisang di Indonesia tidak sulit. Ya benar, salah satunya di tempat saya sendiri banyak sekali pohon pisang. Harga pasaran tak mahal, sekitar 3.000 sampai 5.000 per ikat. Atau kalau ada tetangga yang punya pohon pisang, kamu bahkan bisa mendapatkan secara gratis ya memang. Tapi kalau dibandingkan dengan tetangga, daun pisang tercatat dalam bahasa Jepang lengkap dengan harga yang tertera. Satu lembar daun pisang dibanderol dengan harga 1.180 sampai 2.280 yen. Kalau dirupiahkan itu 278.000 sampai 321.000. Harga ini tampak juga disesuaikan dengan ukuran daun pisang. Pasti kalau di negara Indonesia ini mungkin teman-teman bisa mendapatkan daun pisang ini secara gratis ya teman-teman. Karena ya dengan harga murah. Maka 3.000 sampai 5.000 lah. Sedangkan ini per lembar, satu lembar daun pisang dibanderol di negara Jepang ini dengan harga 278.000 sampai 321.000. Bagaimana teman-teman misalkan dalam satu hari itu menjual 10 saja. 10 daun pisang dikali 320.000. Oke? Maka teman-teman kalau menjual 10 daun pisang di sana, teman-teman akan mendapatkan 3.200.000. Itu baru 10 ya teman-teman, bagaimana kalau lebih. Jadi dari hal ini saja teman-teman bisa mengetahui ya alasan kenapa di negara Indonesia itu lebih gajinya lebih kecil dibandingkan negara tetangga atau negara di luar negeri lah. Salah satunya ya ekonomi ini. Daun pisang ya satu lembar 278.000, mahal sekali ini. Oke, mungkin hanya ini saja yang dapat saya sampaikan. Jika teman-teman ada yang ingin memberikan saran atau apa yang saya jelaskan ini teman-teman ada yang kurang tepat, teman-teman bisa tulis di kolom komentar. Nanti saya bahas satu persatu atau kita bahas semuanya mengenai hal itu. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.